Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat ya? Sehat. Ya. Sudah sarapan juga ya? Sudah. Nah, terima kasih anak-anak. Pagi ini sudah berkenan untuk bergabung. Nah, sekarang mikrofonnya bisa di silent terlebih dahulu, yuk. Oke, anak-anak, tak terasa ya kita sudah mau di bulan April ya. Ini minggu terakhir, 2 minggu terakhir ya di bulan Maret. Sebentar lagi kita sudah menginjak bulan April, yang artinya materi yang harus kita selesaikan semakin banyak, dan juga kita akan menempuh masa bulan Ramadan ya, yang insya Allah nanti dimulai bulan April dan diakhiri di bulan Mei. Oke. Nah, maka dari itu Pak Perdana mengajak mari bersama-sama kita selalu menjaga kesehatan agar kita bisa selalu sehat, dan untuk menyambut bulan Ramadan untuk yang beragama Islam semoga besok biasanya bisa penuh ya, puasanya bisa penuh sampai akhir ya. Dan juga Pak Undra sebagai anak yang non muslim ya bisa saling menghargai, disupport teman-temannya ya Pak Undra ya, ayo semangat puasanya gitu. Dan juga Pak Undra kemarin ketika merayakan Hari Raya Nyepi juga Brana udah menyampaikan di grup selamat Hari Raya Nyepi gitu ya Pak Undra ya. Oke, nah anak-anak 2 hari kemarin Pak Perdana agendanya sangat padat ya. Jadi hari Senin Pak Perdana ada kegiatan di SD Sampangan 2 sampai sore dengan Pak Teguh, dan untuk hari Selasa kemarin ada acara di Al-Madinah dan dilanjutkan siangnya di BPMPK di daerah Watu Simbar sana. Yang seharusnya Pak Perdana mau menyampaikan materi ini sedari hari kemarin. Nah, baru hari ini Pak Perdana bisa sampaikan materi. Nanti anak-anak bisa menyimak, dan ini 2 sesi ya. Sesi yang pertama kita Zoom, sesi yang kedua nanti Pak Perdana mau streaming membahas matematika. Ya. Karena matematika kemarin masih banyak sekali yang nilainya sangat kurang. Sudah Pak Perdana koreksi, anak-anak bisa ngecek nanti di GC. Kayak kalau nggak salah Tasya aja kayak 90 ya. Kayak loh, ada yang salah satu kayak dia. Wisnu juga. Masih banyak sekali yang apa namanya perlu untuk lebih teliti. Maka dari itu di sesi yang kedua nanti Pak Perdana akan streaming membahas cara mengerjakan soal data. Ya, oke. Tapi di sesi yang pertama ini mari kita belajar terlebih dahulu ya untuk materi yang Pak Perdana share kemarin hari apa ya? Hari Selasa. Sudah nampak di layar kah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, pagi ini anak-anak kita akan mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi ya. Ingat, tokoh. Kalau kalian malam-malam suka menemani mama atau ibu kalian lihat di acara RCTI yang judulnya yang 7:30 itu loh. Ada yang tahu enggak judulnya apa? Nah, RCTI itu loh. Ikatan Cinta, Pak. Ikatan Cinta. Lah, itu kita akan belajar mengidentifikasi tokoh. Nah, sinetron kayak Ikatan Cinta itu juga termasuk fiksi loh. Ya, karena dia itu ada skenarionya, ada sutradaranya, ada penulis naskahnya juga gitu. Oke ya. Nah, kita akan belajar hari ini ya tentang mengidentifikasi tokoh. Ya, mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Oke. Dalam cerita fiksi terdapat tokoh yang memiliki peranan yang sangat penting ya.
Karena ada dengan keberadaan tokoh tersebut, cerita akan lebih hidup, juga menarik. Ya, seperti misalnya ada siapa yang suka kartun Doraemon? Nah, Ken, coba Doraemon, di film Doraemon tidak ada Doraemon. Adanya cuma Nobita, Giant, Shizuka, Suneo, tapi Doraemonnya nggak ada. Nah, yang terjadi adalah cerita tersebut akan kurang menarik ya, karena yang membuat menarik itu ya Doraemonnya. Dengan apa? Dengan kantong ajaibnya ya. Laper tinggal ambil di kantong, keluar nasi. Nanti pengen kemana-mana, tinggal ambil di kantong, ambil pintu kemana saja. Mau terbang, ambil di kantong, keluarnya pesawat. Nah, itu yang membuat cerita lebih menarik. Tokoh sendiri adalah individu yang mengalami peristiwa sekaligus merupakan pelaku dalam cerita. Jadi tokoh itu adalah orang ya, orang yang ada di dalam peristiwa dan dia sebagai pemerannya. Nah, tokoh itu memiliki peran masing-masing ya. Jadi tokoh itu enggak semuanya sama. Jadi semua itu mempunyai peranan masing-masing. Nah, pada dasarnya cerita dapat dibedakan menjadi dua ya. Dalam tokoh itu cerita dibedakan jadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh pembantu ya. Oh, pembantu rumah tangga enggak. Ini tokoh pembantu dalam menunjang sebuah adegan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita. Jadi tokoh utama itu selalu ada dan selalu hadir di setiap kejadian. Oke. Kalau anak-anak yang suka lihat film Ultraman, yo, siapa yang suka lihat film Ultraman? Kalau yang di RTV itu ya, kalau malam-malam itu tokoh utama, karena setiap adegan Ultraman itu mesti ada. Entah dia sebagai manusia atau dia sebagai wujud Ultraman gitu. Nah, itu tokoh utama. Kemudian tokoh tambahan atau tokoh figuran ya. Tokoh yang mendampingi tokoh utama. Nah, tokoh ini tuh tidak selalu sering muncul ya, tidak selalu sering muncul. Dia hanya berfungsi sebagai tokoh penunjang aja. Ya, hanya sebagai tokoh penunjang aja, nggak harus dia keluar di setiap adegan. Misalnya nih ada film Ipin Upin, yo siapa yang suka lihat Ipin Upin? Oh, Dastan suka lihat Ipin Upin, waduh. Nah, Ipin Upin kan tokoh utama itu. Tapi untuk Jarjit, Mail, Meme, siapa lagi ya? Yang kacamata itu siapa? Siapa ya namanya ya? Ihsan itu, Ihsan. Itu kan tidak selalu keluar dalam adegan. Nah, itu merupakan tokoh tambahan, ya. Yang digunakan untuk apa? Untuk menunjang ya tokoh utama agar cerita menjadi lebih menarik. Jadi tokoh utamanya ya hanya Ipin Upin itu gitu. Itu kemudian yang kedua. Nah, sekarang berdasarkan perannya. Nah, peran dalam sebuah cerita, tokoh itu ada dua anak-anak ya. Protagonis dan antagonis. Ya, protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang biasanya sifatnya baik. Ya. Protagonis itu yang baik, yang disukai, yang dikagumi. Gitu. Nah, sebagai contoh aja kalau dalam fabel ya, terdapat cerita Kancil dan Buaya. Nah, Kancil ini sebagai tokoh yang protagonis ya, yang cerdik gitu. Tapi kalau untuk cerita yang lain misalnya ada kisah tentang semut dan belalang ya. Itu mungkin semutnya sebagai tokoh yang protagonis ya. Jadi ketika semut itu berjuang untuk mengumpulkan makanan pada musim semi, si belalang malah dengan enak-enakan main musik. Nah, padahal ketika musim dingin tiba, banyak salju, belalang akhirnya kebingungan karena dia belum menyiapkan bahan makanan, tidak menyiapkan tempat tinggal gitu. Jadi semut itu merupakan tokoh protagonis ya. Jadi tokoh protagonis adalah tokoh yang sifatnya apa? Baik. Ya. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh yang biasanya tidak disenangi ya, atau dibenci oleh pembaca ataupun oleh orang yang menyaksikan
film atau membaca sebuah komik. Jadi antagonis itu yang tidak disukai. Nah, biasanya itu tokoh-tokoh itu yang menyebabkan timbulnya masalah konflik gitu. Nah, ini kalau untuk cerita rakyat misalnya bawang merah bawang putih. Yo, tahu enggak cerita bawang merah bawang putih? Tahu toh? Yang anak tiri sama anak kandung itu loh. Nah, di mana bawang merah itu wataknya tidak baik ya. Karena apa? Dia selalu jahat sama bawang putih. Ya. Nah, maka bawang merah ini berperan sebagai tokoh antagonis. Contoh paling sederhana adalah di acara Indosiar. Oke. Yang ada musiknya itu apa, Janet? Ku menangis. Nah, itu kan ada tokoh yang protagonis dan tokoh antagonis. Jadi ada yang jahat, ada yang baik. Nah, sesuai materi yang kemarin hari Selasa ya, kita akan mengidentifikasi cerita fiksi ya. Fabel ya. Fabel itu adalah cerita khayalan atau fiksi yang perannya diperankan oleh siapa? Oleh siapa sih? Hewan. Oke. Yang berjudul Kambing dan Kera. Oke. Kambing dan Kera. Coba sekarang dibacakan ini. Teks yang pertama. Alandra coba. Ayo Alandra, Pak Perdana masih menunggumu. Halaman di layar monitor. Kelihatan enggak? Terbaca enggak? Terbaca. Terbaca. Oke, coba dibaca Alandra, ayo. Di suatu hutan hiduplah seekor kambing yang kotor dan bau sehingga hewan-hewan lain menjauhinya. Hewan lain juga sering mengganggu kambing karena keadaan tubuhnya. Sebenarnya kambing sangat malu dengan bau tubuhnya. Tapi karena memiliki teman kambing tidak bisa membersihkannya, noda-noda di dalam tubuhnya sendiri. Oke, thank you Alandra. Jadi di suatu hutan itu hidup seekor kambing yang kotor anak-anak. Bau. Sehingga hewan-hewan lain itu pada tidak mau berteman, menjauhi ya. Dan juga hewan lain itu sering mengganggu kambing ya. Karena keadaan tubuhnya seperti itu gitu. Sebenarnya kambing itu sangat malu ya dengan keadaannya gitu. Tetapi karena dia tidak memiliki teman yang bisa membersihkan tubuhnya, jadi dia malu gitu. Coba yang kedua, Wisnu. Kambing akhirnya jarang keluar dari rumahnya karena tidak mau diganggu oleh hewan lain. Satu hari kambing harus keluar dari rumahnya karena persediaan makanannya sudah habis. Oke, thank you Wisnu. Jadi akhirnya itu kambing ya jarang keluar karena takut diganggu dan dibully oleh hewan lain. Nah, tetapi di suatu waktu dia harus keluar karena makanannya untuk persediaan dia sudah habis. Gitu. Jadi dia harus keluar. Gitu. Coba dilanjut, Kevin. Kevin. Ya, Pak. Ayo. Saat mencari makanan di hutan, kambing terjelet oleh perangkat yang dipasang oleh pemburu. Tolong, tolong, teriak si kambing. Setelah beberapa lama, seekor kera mendekat karena mendengar teriakan si kambing. Tenanglah kambing, aku akan menolongmu, kata si kera sambil bergegas melepaskan ikatan tali dari tubuh kambing. Oke, thank you Kevin. Jadi saat kambingnya itu keluar, ya terjerat oleh perangkap yang dibuat pemburu, kemudian si kambing itu berusaha untuk melepaskan diri gitu. Nah, ternyata terdapat seekor kera yang mendekat
karena mendengar suara teriakan itu gitu. Dan si kera berusaha untuk melepaskan jeratan perangkap dari pemburu tersebut. Dilanjut, Alin coba. Akhirnya kera membantu membersihkan tubuh kambing di sungai. Titik kambing sekarang sudah tidak bau lagi dan bisa berteman dengan hewan-hewan lain di hutan. Oke, jadi kemudian si kera itu membantu membersihkan tubuh si kambing anak-anak ya di suatu sungai. Nah, dan akhirnya dia bisa berteman lagi dengan hewan-hewan yang lain. Dilanjut. Berikutnya, Paundra. Kami sangat berterima kasih karena kera mau menolong dan menceritakan apa yang terjadi padanya selama ini. Tidak usah berterima kasih, kami kita sama teman memang harus saling membantu. Ujar kera setelah mendengar cerita kambing. Oke, thank you Paundra. Jadi setelah dibantu oleh si kera ya, dibantu untuk melepas jeratnya, kemudian membantu membersihkannya, kambing itu sangat berterima kasih ya, karena kera mau untuk menolongnya gitu. Nah, kemudian si kera menjawab, tidak usah berterima kasih ya, karena kita sebagai teman harus saling membantu. Oke, ini tadi ya sedikit penggalan cerita fiksi ya tentang kera dan kambing. Ya. Yuk coba, siapa yang berani nomor 1? Yuk, mikrofonnya dinyalakan. Siapa yang berani jawab nomor 1? Kambing dan kera, Pak. Oke, Tasya. Jawabannya adalah kambing dan kera. Siapakah tokoh cerita di atas kambing dan kera? Oke. Sekarang nomor 2, Tasya. Tasya kalian ya yang jawab ya, teman yang lain ya. Coba nomor 2. Di mana latar cerita pada kisah di atas? Di mana? Di hutan. Oke, jadi ceritanya di hutan. Yang ketiga, sikap-sikap tokoh di atas. Kira-kira kalau sikapnya si kera gimana ya? Ayo, si kera gimana sikapnya? Baik, Pak. Suka menolong. Kok pemalu? Si kera itu suka menolong ya, suka menolong, baik hati. Kalau si kambing sikapnya pemalu dan baik. Keempat, kira-kira pesan moral apa nih yang bisa diambil dari cerita tersebut? Yuk, kira-kira apa ya? Sama teman harus saling membantu dan saling tolong-menolong. Oke, boleh. Jadi sesama teman itu kita harus saling membantu dan saling tolong-menolong. Oke. Sekarang Pak bertanya, kira-kira kalian juga begitu enggak kalau sama teman? Enggak. Iya. Iya harus saling membantu sama teman kalau yang susah harus saling membantu. Oke ya. Sekarang gini anak-anak. Simpel aja. Jadi kita sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial ya. Artinya kita harus bisa untuk berhubungan baik, interaksi yang baik dengan sesama. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hidup itu tidak selalu keadaan kita baik. Oke. Hidup itu tidak selalu keadaan kita sehat. Oke. Pernah enggak kamu sehat terus selama setahun? Enggak, mesti pernah batuk, mesti pernah pilek, mesti pernah panas gitu. Pernah enggak kira-kira kamu dari kecil sampai gede sekarang enggak pernah terbatuk? Enggak pernah terpeleset? Enggak pernah lupa? Nah, itu membuktikan bahwa manusia itu sesungguhnya tempat salah ya, tempat salah dan tempat lupa. Jadi kita itu membutuhkan orang lain gitu. Membutuhkan orang lain untuk apa? Ya untuk saling tolong menolong karena kita sebagai makhluk sosial. Makanya kalau ada teman kalian,
adik kalian, atau kakak kalian, atau bahkan mungkin tetangga kalian yang kesusahan, dibantu. Gitu. Jadi aku nggak mau bantu, Pak. Oh, ya nggak baik kalau gitu. Coba bayangkan kalau kalian berada di posisi mereka. Kalian yang susah. Kalian yang terkena musibah. Nggak ada yang bantu. Gimana coba perasaannya? Ayo. Gimana Janet perasaannya kira-kira Janet? Sedih. Oh, sedih. Kayak Pak Perdana baru kejadian hari Senin kemarin. Ya, ini cerita nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Pak Perdana itu di perumahan itu kehilangan motor. Ya, tetangganya Pak Perdana kehilangan motor. Oke. Hampir semua warga itu nggak ada yang peduli gitu. Kenapa nggak ada yang peduli? Ya karena ada sebabnya. Ketika dulu ada tetangga yang sakit, dia nggak pernah ikut jenguk. Ketika ada yang berkunjung ke rumah, tilik bayi, kayak gitu. Tapi biasanya kan ada ibu-ibu kayak gitu ya, nilik bayi bareng-bareng gitu. Itu dia nggak pernah ikut. Jadi ketika kemarin yang bersangkutan itu kehilangan motor, nggak ada tetangga yang bantu. Hanya sebatas, sabar Bu, semangat Bu, semoga ada rezeki yang lain. Udah. Hanya sebatas mensupport itu. Nggak ada yang pergi main ke sana, nanyain gimana keadaannya, motornya hilangnya bagaimana. Nggak ada. Gitu. Sampai Pak Perdana itu ngantar ke Polsek, itu nggak ada yang mau nganter. Nggak ada yang mau nganter. Pak Perdana itu nemeni, bukan nganter ya, cuma nemeni aja. Loh. Itu sebagai contoh dalam kehidupan kita bahwa kita harus saling tolong-menolong dalam keadaan apapun. Jadi kalau pas kita keadaannya susah, ada orang lain yang akan membantu kita. Oke ya. Pertanyaan sekarang. Ken, jawab coba Ken. Pak Tani tinggal di daerah Dieng, Ken. Oke ya. Pak Tani tinggal di daerah Dieng, Ken. Oke. Di mana, Ken? Di Dieng ya, Wonosobo. Pak Tani nanam buah apel, Ken. Yang tumbuh buah apa, Ken? Ken? Mas Sulu, Mas Ken. Ngantuk. Tidur, Ken? Alah. Iya Pak, putus-putus. Oh, putus-putus. Enggak, Ken. Kalau petani di daerah Wonosobo, nanam apel. Tumbuhnya apa, Ken? Buah apa tumbuhnya? Ya, Ya apel, bener. Artinya kalau kita nanamnya yang baik-baik, nanti tumbuhnya apa? Ya baik juga. Kalau kita nanamnya yang jahat-jahat, tumbuhnya apa? Jahat-jahat juga. Contoh itu loh di film-film di TV-TV. Ada yang jahat nih ya. Misalnya ya di acara-acara yang si I.O. Iyar itulah, I.O. Iyar itu ya. Yang jahat-jahat nanti di akhir cerita enak ada hidupnya. Enggak. Sad ending dia. Hidupnya susah. Enggak menyenangkan tapi menyedihkan gitu. Nah maka dari itu berdasarkan cerita tadi yang sudah kita pelajari bersama, nah, kita tahu ya, oh ternyata kita harus saling tolong-menolong antar teman. Sekaligus kita sudah belajar tadi untuk materi, ya kita sudah belajar untuk materi tentang fiksi. Oke, sampai jumpa di sesi yang kedua setelah ini. Pak Perdana beri linknya langsung di WA. Oke, cek di WA grup. Pak. Oke ya, setelah ini langsung Pak Perdana lanjutkan. Oke, terima kasih anak-anak. Pak Perdana akhiri sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.